Saudara ahli, dalam perkara anak Sakatata, sejak dalam proses awal tidak ada proses penyelidikan, langsung penangkapan dan naik ke penyidikan. Kemudian terdapat fakta terjadinya penyiksaan dan pemeriksaan anak Sakatata ketika di persidangan diperiksa lebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi. Menurut saudara ahli, terhadap putusan seperti ini, apa pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan. Dia mau anak maupun dewasa, prinsipnya sama, ya, karena KUHP mengaturnya demikian. Sebelum orang itu menjadi terlapor, ya, maka orang itu akan dilakukan namanya tindakan penyelidikan. Ya. Jadi kalau benar bahwa dalam kasus ini ternyata yang bersangkutan ini tidak diproses melalui tindakan penyelidikan, maka hak pada tahapan pertama oleh seseorang itu dirampas oleh penyidik. Karena haknya dia adalah harus memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan itu atau terlapor itu adalah belum diperiksa tahapan awal apakah itu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau ternyata belum ada seperti itu, dipastikan dia berbuat kejahatan, langsung lompat kepada penyidikan, itu juga tidak boleh. Tadi Alis katakan itu melanggar hak seseorang, ya, yang dinyatakan dia sebagai terlapor. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada proses penyelidikan, lompat kepada penyidikan, menurut ahli adalah penyidikannya itu tidak sah. Karena apa? Penyidikan itu dengan asumsi dalam simpulan pada penyelidikan tadi itu adalah tindak pidana pembunuhan. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada pemeriksaan awal tadi, entah kelakuan yang mana yang dipakai, tiba-tiba lompat menjadi sebagai tindak pidana pembunuhan, menurut ahli adalah lompat langsung penyidikan adalah tindakan yang tidak sah. Karena apa? Karena tidak melalui jalur prosedur hukum yang memenuhi hak-hak seseorang sebagai terperiksa. Ya. Oleh sebab itu, follow up tindakan lanjutnya tetap saja menurut ahli itu adalah proses-proses yang mendasarkan pada keputusan yang tidak sah. Menurut ahli demikian, sehingga orang bisa terbukti di sidang pengadilan sekalipun, andai kata benar bisa dibuktikan, kalau tahapan-tahapan prosedural itu tidak dipenuhi, ya tetap aja prosedurnya itu adalah tidak sah. Ingat, masih di dalam doktrinnya, seorang tersangka itu punya hak untuk diproses secara adil. Namanya itu hak memperoleh proses peradilan yang adil, fair trial. Dan keadilannya adalah keadilan bagi seorang terlapor tersangka itu adalah keadilan prosedural. Maka dia harus secara prosedur diperlakukan secara adil. Jadi kalau itu prosedurnya tidak melalui tahapan-tahapan proses penyidikan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, menurut ahli adalah tindakan itu ya proses yang tidak adil dan itu bertentangan dengan aturan hukum dalam KUHP. Demikian. Sedangkan pasal yang dituduhkan berhubungan dengan 340 yang berlaku yang spesialis derogat generalis ahli. Baik, ahli sudah begitu, saya kira sama. Jadi itu menarik pertanyaannya karena apa? Karena prinsipnya tindak pidana dilakukan oleh anak itu tunduk pada hukum peradilan anak. Sehingga dengan demikian, kalau di dalam Undang-Undang Anak sudah diatur tadi, sudah dikutipkan tadi di pasal 80 ayat 2, itu sudah dikatakan itu adalah masuk dengan kualifikasi itu, seharusnya adalah anak diproses secara anak dalam kapasitasnya sebagai anak dan melalui pasal-pasal yang mengatur tentang anak. Tidak bisa digeser menjadi pasal KUHP karena tadi sudah benar, itu adalah harus diutamakan itu pelakunya anak. Jadi, sudah proses ya.
ya anak. Tapi kalau undang-undang anak diperlakukan hanya untuk anak, tidak untuk orang dewasa. Sebaliknya juga sama, orang dewasa juga tidak bisa masuk pada peradilan anak. Ya. Oleh sebab itu, kalau benar itu adalah proses bahwa itu pelakunya masih anak-anak, semua pelaku adalah anak-anak, ya, berarti anak-anak itu harus dilakukan dengan hukum anak melalui peradilan anak. Ya. Saya ingin terangkan lagi dalam konteks ini, meskipun dia proses dan prosesnya melalui peradilan anak, tetap juga hukum acaranya itu tetap menghormati, namanya hukum acara itu sama, pembuktiannya sama, dan seterusnya itu sama. Kalau tadi Adi contohkan masalah pembunuhan, pembuktiannya sama. Kalau ada kematian, membuktikannya sama. Ini pembunuhan atau bukan, semuanya sama. Cuma dia diproses melalui proses peradilan anak. Jadi kalau di proses peradilan anak itu bukan berarti digampangkan misalnya begitu, tidak bisa, tetap harus dibuktikan standar pembuktian tentang pembuktian. Kalau itu pembunuhan ya standar pembuktian pembunuhan. Kalau tidak terbukti pembunuhan karena matinya orang bukan karena perbuatan terdakwa, ya harus dinyatakan bahwa itu terdakwa tidak bisa dibuktikan telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban dan seterusnya. Jadi prinsipnya secara hukum adalah sama. Nah, apakah itu menjadi bagian daripada kekhilafan hakim? Kalau menurut Ali dari awal sudah salah, dalam proses penyidikan sudah salah, karena itu melibatkan anak. Ya. Tapi jangan karena gregetnya luar biasa, kemudian disimpangi semua, juga tidak boleh. Tetap aja anak ya anak. Ya. Proses anak dan anak, mestinya dalam proses penyidikan itu harus sudah dimulai. Tapi kalau kemudian ternyata pada bagian akhir itu ternyata adalah anak tadi diproses, ya prosesnya seperti hukum dewasa terkait dengan pasal 340, ya Ali berpendapat proses anak dengan proses itu namanya proses prosedur 340-nya itu menurut Ali adalah tidak tepat, dan itu bagian daripada kekhilafan hakim dan kekeliruan dalam proses penuntutan. Demikian.